Halo semuanya, di zaman sekarang ini semua serba mudah. Hal-hal yang jauh terasa lebih dekat, mudah dan cepat untuk dilakukan. Mulai dari belanja, belajar, nonton film, video call sama saudara di luar kota, dan masih banyak lagi. Itu semua karena teknologi ya. Teknologi tidak hanya mempersingkat ruang, tetapi juga waktu globalisasi yang tanpa disadari telah merubah kehidupan. Jika kita berbicara tentang globalisasi, mungkin sudah sering didengarkan oleh teman-teman. Tetapi, agar lebih jelasnya, kelompok kami akan menjelaskan tentang globalisasi. Ada yang tahu nggak sih apa itu globalisasi? Jadi teman-teman, globalisasi atau integrasi internasional adalah proses integrasi dan interaksi bertahap di antara entitas, individu, dan negara yang berbeda di seluruh dunia. Globalisasi semakin cepat dalam 2 dekade terakhir karena kemajuan teknologi di bidang teknologi komunikasi dan transportasi. Penyebab globalisasi yang pertama, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menciptakan berbagai inovasi yang memberikan kemudahan di kehidupan sehari-hari pada setiap manusia. Yang kedua, perdagangan bebas. Perdagangan bebas juga menjadi pemicu terjadinya globalisasi. Hal tersebut disebabkan karena saat ini mayoritas negara-negara di dunia menerapkan sistem ekonomi terbuka. Yang ketiga, kemudahan migrasi. Kemudahan mobilisasi dan suatu daerah ke daerah lain memberikan peluang besar terjadinya globalisasi. Setiap orang dapat dengan mudah melakukan migrasi dari satu daerah ke daerah lain. Berikut adalah beberapa aspek dari transformasi globalisasi. Yang pertama ada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi adalah kemajuan dalam teknologi digital dan internet telah mengubah cara orang berinteraksi dan bekerja. Perdagangan online, media sosial, dan telekomunikasi global telah mempercepat penyebaran informasi dan produk antar negara. Yang kedua ada perubahan ekonomi. Perubahan ekonomi telah mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang saling terkait di seluruh dunia dengan munculnya perdagangan bebas, investasi asing langsung, dan rantai pasokan global. Yang ketiga ada pengaruh budaya. Globalisasi juga mempercepat penyebaran budaya populer seperti musik, film, dan fashion yang menghilangkan batasan budaya tradisional dan menciptakan identitas global. Dampak globalisasi di bidang ekonomi. Globalisasi mempermudah dan mempercepat arus pertukaran jasa, barang, hiburan, dan perpindahan manusia. Kemudahan tersebut mendukung laju perdagangan internasional, yaitu dalam bentuk ekspor dan impor, yang dilakukan oleh industri makro ataupun mikro. Adapun dampak globalisasi di bidang ekonomi sebagai berikut. Globalisasi di bidang ekonomi berkaitan dengan investasi asing dan industrialisasi perusahaan multinasional. Dampak globalisasi di bidang politik. Pada prinsipnya, hubungan internasional dibutuhkan dalam membangun kerjasama untuk menjembatani kepentingan setiap negara. Oleh karena itu, sistem politik dibutuhkan untuk menaungi kepentingan tersebut. Misalnya, melalui organisasi internasional atau lembaga dunia yang fokus menangani isu tertentu. Dampak globalisasi di bidang sosial budaya. Perkembangan arus informasi dan komunikasi pada era globalisasi mengakibatkan terjadinya pertukaran budaya, baik lokal, nasional, maupun internasional. Fenomena sosial yang menunjukkan dampak globalisasi di bidang sosial budaya dapat kalian amati di lingkungan sekitar. Sebagai contoh, fenomena perubahan pola kebiasaan akibat pengaruh gawe yang kalian miliki. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kehidupan masyarakat di era digital. Aktivitas masyarakat modern saat ini banyak dilakukan melalui jaringan internet. Oleh karena itu, masyarakat modern dan jaringan internet tidak dapat dipisahkan. Sebagai contoh, keberadaan gawai dan kehidupan masyarakat. Selain berfungsi sebagai sarana komunikasi, gawai juga dapat digunakan untuk melakukan berbagai transaksi. Kemudahan tersebut antara lain transfer keuangan, pembayaran gaji, listrik, pulsa, perjalanan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya. Selain itu, akses pendidikan, hiburan, office, bahkan kesehatan juga dapat dilakukan melalui gawai dan jaringan internet. Oleh karena itu, masyarakat harus bijak
cermat, dan berhati-hati dalam menggunakan berbagai fasilitas atau kemudahan tersebut. Mulailah dengan menambah wawasan atau literasi digital. Selanjutnya, kita akan membahas tentang respon masyarakat terhadap globalisasi dan era digital. Tahukah kalian bahwa globalisasi dan digitalisasi tidak sepenuhnya dapat diterima seluruh masyarakat? Bahkan, beberapa masyarakat di negara maju pun memiliki kekhawatiran terhadap perubahan tersebut. Masyarakat yang mendukung globalisasi biasanya disebut dengan kelompok pro-globalisasi. Adapun masyarakat yang menentang adanya globalisasi disebut sebagai kalangan anti-globalisasi. Mengapa pandangan masyarakat terhadap globalisasi dapat berbeda-beda? Untuk mengetahui jawabannya, mari simak pembahasan berikut. Kelompok yang mendukung globalisasi disebut pro-globalisasi. Berikut contoh kelompok masyarakat yang pro-globalisasi. 1. Perkembangan teknologi informasi maupun transportasi akan memberi beberapa kemudahan bagi kehidupan masyarakat. 2. Dengan adanya globalisasi membuat kemajuan ilmu pengetahuan semakin berkembang, sehingga pengetahuan masyarakat juga berkembang. Ketiga, masyarakat dapat bergaya dan meniru sikap maupun gaya hidup positif yang dimiliki oleh masyarakat dari negara maju. Globalisasi atau yang disebut mendunia dapat diartikan mempengaruhi seluruh dunia terhadap suatu hal. Contohnya dari segi berpakaian hingga makanan. Contoh sikap dari anti-globalisasi yang pertama, mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Dengan hal ini, kita tidak terhanyut pada globalisasi yang cirinya mencintai budaya luar. Yang kedua, melestarikan dan mengembangkan potensi budaya daerah. Budaya khususnya yang ada di Indonesia, tidak kalah dengan budaya modern seperti hip hop. Yang ketiga, tidak makan di restoran cepat saji. Globalisasi bersifat praktis sehingga tidak jarang membuat orang pemalas, salah satunya tidak ingin memasak. Selain itu, makanan di restoran cepat saji belum tentu sehat. Sekian video materi globalisasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.